وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis yang mulia. Kita akan teruskan kajian kita kitab Al-Hikam sampai pada hikmah. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka kuhrah. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Jumpa ya? Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala anhu. Mata a'taka, ketika Allah Subhanahu wa taala memberimu, ashhadaka birrah, maka Allah memberikan kepadamu birrah, kebaikannya. Wa mata mana'aka, dan ketika Allah tidak memberimu atau menahan keinginanmu, ashhadaka, maka Allah ingin menunjukkan kepadamu qahrah, mengenai kuasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain memiliki sifat birrah, juga memiliki sifat qahrah, memiliki sifat yang baik, tapi Allah Subhanahu wa taala juga maha kuasa untuk diatur oleh makhluknya. Kadang-kadang kalau kita doa semua yang kita minta kepada Allah itu dikasih, ya enggak keren dong, masa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kok bisa diatur oleh makhluknya gitu. Enggak, terkadang harus ada beberapa waktu yang Allah menunjukkan qahrah agar kita apa? Kita ini tidak bisa mendikte atau mengatur Allah sebagai Tuhan kita. Tapi kalau dikasih, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah maha baik. Kalau nggak dikasih, belum dikasih, Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Tuhan yang nggak bisa diatur. Fahuwa fi kulli dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan tersebut muta'arrifun, mengenalkan zatnya ilaika kepadamu, wa muqbilun, dan datang biwujudi lutfihi, dengan wujud kelembutannya alaika, atasmu. Jadi kalau nasihat Mbah Maimun Zubair itu rahimahullah, jangan mengatakan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi saya, tapi katakan mengapa Allah belum mengazab saya ketika saya salah. Kenapa ditunda? Gak langsung cash dikasih azab gitu. Tapi kalau minta, maksudnya minta ampun. Nah, pakai dalil lah, pakai ayat lah, pakai hadis lah, ngerayu-rayunya sampai seperti itu. Padahal kalau kita tahu wa mata mana'aka asyhadaka qarrah, ketika Allah belum tunaikan keinginan kita, hajat kita, ya Allah pengen menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu nggak bisa diatur-atur dengan doa kita sekalipun. Tapi ketika Allah kasih kita, ya alhamdulillah, Allah masih baik. Allah ingin menunjukkan kepada kita apa? Birrah, apa? Kebaikannya. Ini sering, ini hikam ini yang kita kaji ini sering disampaikan oleh Gus Baha untuk menyikapi hidup. Nah, untuk menyikapi apa? Hidup. Jadi hidup itu simpel saja, kata beliau. Nggak usah neko-neko. Nah, ketika Allah kasih, ya itu berarti Allah ingin menunjukkan kebaikannya. Ketika Allah belum kasih, ya itu juga kebaikan sebetulnya. Kebaikan untuk kita, bahwa kita ini harus sadar betapa Allah itu Tuhan yang tidak bisa diatur oleh hamba. Nah, tidak mungkin Tuhan kok ketika diminta oleh hambanya semua dikasih, kan tidak keren. Dikasih. Nah, didikte oleh apa? Makhluknya. Nah, seperti itu. Insyaallah ya. Ini luar biasa nih, jadikan apa namanya moto dalam hidup kita, bahwa jatuh bangunnya hamba, jatuh bangunnya kita, apapun keadaan kita, selama itu muta'arrifun ilaik, selama itu ada ma'rifat kepada Allah, kita semakin dekat dengan Allah, berarti itu betul.
Seperti itu apa? Betul. Nah, seperti itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Innama yu'limukal man'u li adami fahmika 'anillahi fihi. Innama yu'limuka, hanya saja menyakitkanmu al-man'u, pencegahan dari Allah, li'adami fahmika, karena tidak adanya kefahamanmu, anillahi, tentang Allah, fihi, di dalamnya. Ini luar biasa juga nih, tidak kalah dahsyatnya ini. Innama yu'limukal man'u, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan al-man'u itu apa? Pencegahan dari Allah, tidak pemberian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan keinginan kita, atau Allah menghalangi kita dari sesuatu, kemudian kita merasa sakit karena tidak bisa menggapainya. Kita merasa apa? Sakit. Sebetulnya itu karena kamu tidak paham bahwa Allah sayang sama kamu. Gitu. Sehingga dihalangi dari mencapai hal itu, begitu. Seandainya kok terserahlah, yang penting dia senang. Nah, jadi bukan yang penting dia selamat, tapi yang penting dia senang. Mungkin di balik kesenangan yang sedang kita usahakan kemudian kita capai, itu ada kehancuran mungkin. Tapi karena Allah sayang dengan kita, diberhentikan. Jangan sampai dapat. Nanti kalau dapat dia lupa dengan saya. Kalau dapat dia lupa dengan ibadahnya. Kalau dapat dia lupa dengan ngajinya dan sebagainya. Sehingga Allah halangi. Tapi kita tidak paham sehingga sakit hati. Nah, kita ingin sesuatu, contohlah yang gampang saja, ingin wanita begitu saja. Wanita kemudian sudah mengusahakan, mengupayakan, jatuh bangun, tungkus rumus, jatuh banting tulang, tiba-tiba tengah-tengah mau melamar, laki-laki lain datang melamarnya. Sewakit itu, ya Allah, saya sudah tahajud, doa tengah malam, sepertiga malam untuk dia saja. Padahal seandainya kamu dapat dia tuh ya, mungkin saja kamu itu nanti ditempelengi sama dia, gitu. Jadikan keset sama dia. Tapi karena Allah sayang sama kamu ya, enggak begitu. Insya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu mendikte Allah. Kenapa sih kok enggak dia? Nah, gitu. Padahal menurut saya dia yang terbaik. Kan menurut kamu, kata Allah enggak. Dia bukan yang terbaik. Nah, dia itu yang terburuk untuk kamu. Insyaallah ya. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fi. Allah halangi kamu dari sesuatu agar tidak mencapainya, kemudian kamu sakit hati. Kamu tidak paham bahwa Allah itu pengen kamu selamat dari itu. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan, Lau aliman nas ya'lamuna ma, seandainya manusia itu tahu takdir yang Allah tetapkan untuk dia, seandainya manusia itu tahu di balik takdir yang Allah tetapkan untuk dia, maka dia akan menangis karena telah buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka. Lau aliman nas ya'lamuna, gimana itu makalahnya, saya agak lupa, ngantuk juga jadi gak connect nih. Gak connect. Labaka min su'idunnihi billah. Labaka, maka dia akan menangis minta ampun sama Allah karena telah buruk sangka kepada Allah. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita mau keluar rumah, hendak hati pengen beli bakso, tinggal mengeluarkan Honda kok bocor. Kadang orang marah, sepaknya tuh ban. Apa lagi ini? Coba seandainya nggak bocor, mungkin saja kecelakaan, mungkin saja nanti kita tilang polisi. Beli bakso 10.000, tilangnya 200. Mungkin saja nanti depan sana ada longsor atau ada kebakaran yang pas seandainya diprediksi pas kamu lewat, gitu. Sehingga Allah bocorkan ban itu supaya kamu nggak keluar. Gitu. Kita nangis, senangis-nangisnya karena telah berani buruk sangka sama Allah. Padahal itu semua semata-mata karena Allah sayang sama kita. Maka musibah-musibah yang datang kepada kita itu kita fahami dan kita lihat dengan kacamata ma'rifat bahwa itu
itu tuh masih dalam apa? Ranah sayangnya Allah kepada kita. Sama dengan kita ini jadi anak kecil tuh, Pak. Saya sering nengok anak saya itu kalau pas main-main tuh sering apa namanya? Dilarang sama uminya. Nggak boleh itu, nggak boleh itu. Makan gula, makan coklat begitu. Kan kita pengennya itu kan, yang manis-manis yang enak, tapi kalau dibolehkan terus lama-lama akan ompong giginya, akan lepas. Atau bahkan dia belum tua lagi masih kecil sudah kena diabetes lagi. Sehingga dilarang. Atau kadang malah dengan sedikit pukulan supaya tidak mengulangi. Nah, sama kita nih. Kadang kita terlalu lalai, terlalu asik dengan nafsu kita, dengan dunia kita, dengan suka-suka kita, dengan kebahagiaan kita, sehingga kita perlu disentil sedikit gitu. Supaya kita ini tahu, ingat, oh ini nggak baik untuk saya, nggak baik. Tapi kadang-kadang masih terus saja. Jadi nggak paham. Innama yu'damu kal man'u li'adami fahmika 'anillahi fi. Larangan Allah atau pencegahan Allah terhadap sesuatu yang kita senangi bisa menyakiti kita, gampangnya seperti itulah bahasanya Imam Ibnu Athaillah itu. Maka itu terjadi karena tidak fahamnya kita tentang Allah dalam hal tersebut. Masya Allah. Maka kita ini hidup sekali tanamkan prinsip sedalam-dalamnya husnuzan, baik sangka kepada Allah. Karena dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, ana ingdadun ni'abadibi. Saya itu menurut prasangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku baik, ya aku akan ihsan dengan mereka, aku akan baik dengan mereka. Sebaliknya, isinya buruk sangka tok dengan saya, dengan Tuhannya, yang saya akan buruk sangka sama mereka. Kadang kita kalau mikir, Pak, kita ini kok bisa buruk sangka sama Allah? Allah itu loh, zat yang nggak butuh sama kita, tapi tetap dikasih makan, dikasih minum. Emang Allah punya kepentingan sama kita? Enggak. Dengan kita sembah Allah sekalipun tidak menambah kekuasaannya, dengan kita maksiat semaksiat-maksiatnya sekalipun tidak menambah kekuasaannya, tetap kuasa mutlak, kan begitu. Maka Allah mengatakan dalam Quran itu, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku, wahai manusia, tetap menciptakan kalian meskipun kalian la tusaddiqun, tidak percaya. Sehingga masa Allah menciptakan itu yang menciptakan itu Tuhan ini. Sehingga banyak orang-orang berideologi Tuhan itu ini matahari, ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan yang gambar itu, banyaklah, jangan disebutkan. Nah, Allah sendiri mengatakan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, padahal saya menciptakan. Dan saya pula yang kamu tuduh. Saya pula yang dibohongkan begitu. Padahal Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Ya, kita ini nyembah Allah kan belum ikhlas. Saya kasih contoh ya. Kalau saya tanya sama antum warna apa namanya nih? Warna piring ini apa nih warnanya? Bening ya. Dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang nanti tetap orang mengatakan warnanya ini bening. Warnanya ini apa? Bening. Kenapa? Karena ikhlas, tidak punya kepentingan. Tidak ada apa? Kepentingan. Sebaliknya, ketika saya tanya warna apa ini? Apa namanya kitab saya ini? Itu warnanya coklat muda. Dan kita semua tahu warna itu. Tulisannya warna apa? Hitam. Ini yang disebut dengan kebenaran mutlak. Mau Pak Munib, mau Pak Eri, mau siapapun mengatakan ini apa? Warnanya apa? Hitam tintanya. Kenapa? Karena nggak punya kepentingan atau kita ikhlas menyebutnya. Kemudian kenapa ketika kita nyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ikhlas? Padahal itu jelas hak di atas hak bahwa Allah Tuhan kita. Sehingga ketika nyembah Allah punya kepentingan pengen masuk surga. Punya kepentingan pengen selamat dari neraka, kayak gitu. Ini gampang saja belajar ikhlas itu. Cuman emang susah nerapkannya begitu. Tapi kalau secara ilmu hati kan nafsunya kan pengen ke surga. Nafsunya pengen apa? Selamat dari neraka. Tapi kalau soal apa namanya kacamata ilmu agama kita akan ikhlas. Bahwa jelas yang menciptakan manusia itu Allah. Ini pakai bahasanya Imam Ibnu Athaillah ya. Maka kita ini sulit memahami kok iya.
Tapi kalau bahasa apa namanya tauhid dasar, ya kita akan mudah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah Khalik, Allah menciptakan kita, beribadahlah sesuka kita. Kemudian Allah, ud'uni astajib lakum. Wah, mesra sekali. Udah, doa saja, nanti tak tunaikan semua. Meskipun seperti itu, ya doanya dia kepada Allah itu cuma perantara saja supaya terkabulkan doanya, supaya terwujudkan keinginannya. Hanya menjadi kurir saja Allah itu. Kalau kita bahasakan seperti itu tuh, menjadi apa? Kurir, menjadi perantara saja. Menjadi apa? Nah, menjadi perantara untuk bisa menunaikan nafsu-nafsu kita. Kamu yang nyembah Allah, ya saya masuk surga. Emang tujuannya apa? Supaya saya punya istri 4 di sana. Jangan 4, 1000, 2000 istri. Kenapa gitu? Di dunia 1 nggak berani lagi nambah. Nah, akhirnya ada aja alasannya. Nah, dia menjadikan Allah sebagai apa? Wasilah supaya nafsu kamu terwujudkan untuk sampai ke surga. Nah, tapi ini selalu saya mengatakan bahwa tingkat ubudiyah kita kepada Allah itu masih awamul muslimin, masih awam sekali. Karena terkadang justru malah lebih awam dari itu. Kamu menyembah Allah supaya ingin masuk surga itu masih mending. Kadang-kadang nyembah Allah supaya dapat duit, supaya dapat materi, supaya dapat dunia. Nah, ini jelas lebih rendah lagi daripada tingkatan awam. Nah, tapi ya sah-sah saja, tidak haram enggak. Tapi mau sampai kapan kita seperti itu kan gitu. Harusnya meningkat hati kita ini. Nah, bayangkan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wajib masuk. Wa in zana wa in saroko, kata Nabi. Wa in apa? Zana wa in saroko. Meskipun berzina, meskipun mencuri, masuk surga. Maka saya beberapa kali ditanya sama orang, Ustadz, ini betul nggak nih? Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga meskipun zina, meskipun mencuri. Gimana maksudnya hadis ini? Apakah Nabi itu melegalkan perzinahan? Nauzubillah, enggak. Melegalkan pencurian? Nauzubillah, enggak. Maksudnya kebenaran mengenai la ilaha illallah itu tidak terganggu dengan apapun bentuknya, meskipun zina, meskipun mencuri. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mau Pak Munib, mau PRI, mau Pak Fahmi, mau Rektor Al-Azhar, mau lonte sekalipun, tetap ngomong 2. Mau yang ngomong ahli maksiat, ahli mencuri, ahli ngaji, tetap 2. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan absolut apa? Kebenaran. Nah, atau nggak terganggu dengan apapun. Kita mengatakan Allah itu Tuhan kita, ya sudah. Meskipun mencuri, meskipun berzina, tetap Tuhan kita. Ya, adapun nanti dosanya tanggung sendiri kan, seperti itu. Tanggung sendiri. Makanya orang kafir yang berzina sampai puluhan tahun kemudian masuk Islam, terhapuskan semua dosanya. Hanya dengan mengucapkan la ilaha. Nggak mungkin kamu nggak boleh Islam, Pak, karena kamu nih ahli zina. Terus gimana? Soleh dulu sampai setahun baru masuk Islam, kan nggak mungkin. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan apa? Dengan la ilaha illallah itu luar biasa, menghapuskan segala dosa, baik yang lalu apapun bentuknya, berzinaankah dia, mencurikah dia, asal kita seikhlas-ikhlasnya mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hati. Nah, maka dia ahli surga. Nah, ahli apa? Surga. Insyaallah, la quwata illa billah. Insyaallah ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam hidup kita ini jangan sampai buruk sangka kepada Allah, terus husnuzon kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakfi, cukup, boleh ditanyakan. Sini sebenarnya agak ngantuk nih. Boleh. Kalimat la ilaha illallah apakah yang dipahami orang-orang seperti yang dilaksanakan kebanyakan mungkin di daerah sini ada, di kampung kami di Jawa ada namanya zikir bidah. Ya, satu pernah dengar itu kan? Zikir bidah yang dimana dosa bisa menghapuskan dosa-dosa orang, mungkin dosa kita juga yang belum maksiat yang luar biasa, membunuh orang ataupun
bapak yang sudah meninggal. Kebanyakan kalau di kampung kami pada surau sana, kalau orang yang belajar, dia kalau udah 100 hari motong lembu, undang orang sekampung untuk mengajarkan zikir kita. Amalannya saya kurang paham bukan dengan kita. Mungkin membaca yang setahu saya membaca la ilaha illallah. Beribu-ribu orang satu kampung semua satu di majelis itu mengajarkan la ilaha illallah, ditujukan untuk menghapus dosa. Dengan pertanyaan yang diterangkan Ustaz tadi, apakah itu alasannya, apa itu dibenarkan seperti itu? Jadi dari namanya sendiri istilahnya zikir fida. Fida itu apa tuh ya Pak? Penebusan. Jadi menebus dosa. Zikir fida itu amalan. Sebetulnya ya kalau kita bicara emang ada pada zaman Nabi, emang tidak ada. Tidak ada. Emang ada pada zaman para sahabat. Itu amalan-amalan yang dibuat oleh guru-guru kita atau para ulama untuk wirid, untuk amalan-amalan fida, penebusan. Tapi kalau kita bicara taubat yang tepat, itu taubat yang sesuai dengan maksiat kita. Kalau kamu mencuri 1 M kemudian dengan zikir fida terampuni, yo enak toh itu. Enggak. Mencuri 1 M ya kemudian taubatnya dengan tidak mencuri lagi yang pertama, yang kedua mengembalikan. Kan sering saya bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Saya cukup dengan zikir fida selesai. Enggak. Itu ya terserah Allah dengan segala kemurahannya. Tapi kalau kita pakai ngaji ilmu, dengan ilmu yang kita kaji-kaji seperti ini ya, apa dosanya orang yang meninggalkan sholat? Taubatnya ya dengan mengerjakan sholat, kemudian dengan mengkodoknya yang telah ditinggalkan. Kan seperti itu. Enggak cukup dengan zikir fida toh. Zikir fida itu maksudnya menebus segala dosa-dosa kita yang kita kerjakan tanpa sengaja, tanpa kita sadari, dan belajar menanamkan dalam hati bahwa betul-betul Tuhan Allah lah yang hak disembah. Begitu. Sehingga tahlil pun sama. Ada orang-orang desa itu, orang-orang kampung itu kadang-kadang kalau pas azan zuhur, maghrib, isya, subuh, bahkan asar 5 waktu enggak pernah ke masjid. Tapi kapan ada tahlilan, datang dia. Tahlil itu datang. Ada orang wafat, meninggal dunia, tahlil 3 hari, datang ya datang. Dia enggak pernah ke masjid, gitu. Enggak pernah nampak di masjid. Tapi ketika tahlil datang. Apakah dosanya diampuni? Ya enggak jelas. Kan lucu ya gitu kalau diampuni. Tentu dia harus ke masjid, taubat, kemudian diqodok yang ditinggalkan, terus mengerjakan sholat seterusnya kan gitu. Mafhum ya? Itu hanya sosial saja supaya nggak digibai orang. Kamu kenapa kok datang ketika tahlilan? Ya karena tetangga saya meninggal, nanti saya nggak datang, saya mati, saya pula yang nyolati kan gitu. Dia takut juga sebetulnya kalau nggak ada yang menyolati. Sementara dia sendiri nggak sholat. Aneh tuh manusia itu, aneh. Jadi sosial dia kepada makhluk itu diagung-agungkan, sosial dia kepada Khalik nggak diperhatikan. Auzubillah. Padahal yang menciptakan kamu itu ya Allah, bukan tetangga kamu. Gitu. Kalau kita cerdas seperti itu. Ya, gitu ini hubungan baik sama makhluk. Orang zaman sekarang seperti itu. Zaman sekarang yang dipikir gimana hubungan saya dengan bos baik, gimana hubungan saya dengan atasan baik, gimana hubungan saya dengan istri baik, gimana hubungan saya dengan teman, sahabat, kerabat, tetangga baik. Ada enggak yang memikirkan bagaimana hubungan saya dengan Allah baik? Itu. Kalau hubungan dengan bosnya nggak baik, itu luar biasa takutnya itu. Padahal salah satu ciri kamu sudah nggak baik sama Allah, hubungannya itu Allah buat antum itu nggak sholat, lambat-lambat sholatnya. Kamu berani nggak? Bagi orang-orang yang kita berani nggak? Bagi orang-orang yang punya jadwal on time, jam 7 harus masuk, kemudian masuk jam 11, jam 12, kita akan marah sama atasan kita. Apalagi Pak Dandim, tentara, ya bisa tempelengi setempat, gitu. Tapi ketika azan sulit sekali, awal waktu itu sulit.
Padahal jelas amal yang paling utama itu apa? Pada awal waktu. Nantilah ini mau baru azan ini. Nah, udah qomat, nantilah ini baru qomat. Setelah qomat, udah masih 1 rakaat nanti. Masbuk itu masih bisa, sah juga sah. Nah, nanti setelah salam, Masya Allah waktu isya itu panjang sampai jam 4 pagi. Nah, nanti tengah-tengah malam sekalian tahajud. Nah, ini ada saja. Padahal ini ciri-ciri orang yang sudah nggak baik sama Allah hubungannya. Ya, sudah nggak baik. Nggak peduli dia. Nah, yang penting menunaikan kewajiban. Padahal mestinya dia perbaiki. Lah, Insya Allah. Ada lagi yang lain tanyakan, paham ya, Pak Mune ya? Itu zikir juga. Kalau kita tahlil tidak apa-apa, tidak masalah. Apalagi di maulid. Jangan ikut-ikut orang-orang yang mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil. Kalau kita tidak senang dengan maulid, kata Imam Sayyid Muhammad, kenapa kamu bahagia dengan lahirnya Nabi? Seolah-olah dia tanya, limadza tafrahu Nabi maulidin Nabi? Mengapa kamu bahagia dengan lahirnya Rasulullah? Mengapa kamu buat maulid? Apa? Sama aja dengan apa? Bertanya, mengapa kamu bahagia dengan lahirnya Rasulullah? Kita ini punya anak itu setiap tahun diulang tahunkan. Dibelikan ini, belikan itu, belikan roti, belikan. Padahal belum tentu anak kita ini ke depan menjadi orang soleh. Belum tentu anak dia ini ke depan menjadi orang soleh. Padahal ya anaknya hitam, keriting, umbelan, kumel. Nah. Tapi ketemu orang, anak saya ganteng toh. Dipaksa orang ngomong dia anak dia ganteng. Ya ganteng juga. Nah. Padahal jelek. Itu pun setiap tahun dibelikan kue ulang tahun, dibelikan hadiah lain sebagainya supaya dia senang. Padahal belum jelas ke depannya punya jasa kepada orang, kepada umat terutama. Nah, dan ini Rasulullah ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, makhluk paling ganteng, yang jelas jasanya kepada kita itu enggak terhitung, banyaknya enggak terhitung. Kemudian kita bahagia menyambut datang lahirnya Rasulullah, kok enggak boleh? Oh, ini orang-orang yang Allah tutup hatinya ini untuk tidak cinta dengan Rasulullah, tidak bahagia dengan Rasulullah. Maka jangan sampai tergoda ini semula masuk kayak gitu, kefahaman seperti itu. Tetap istiqomah buat maulid. Insyaallah ya. Tetap maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya.